Infinix GT 30 Pro. Udah beberapa hari ini banjir request untuk review dari Infinix GT 30 Pro ini. HP gaming yang bisa dibilang masih budget pelajar pastinya. Tapi lama-lama gue juga jadi penasaran segacor apa ya HP ini. Oke, langsung aja kita unboxing HP ini ya. Dan langsung ada HP-nya. Di packaging handphone ya, dia nunjukin kelebihan-kelebihan dari handphone ini. Contohnya, kayak layar 144 Hz. Bisa kalian mainin ketika keadaan tangan basah atau HP basah. Dan ada sertifikat IP64 yang dimana tahan terhadap percikan air. Dan yang terakhir, layarnya udah disupport oleh Corning. Yaps, handphonenya kita singkirin dulu ya. Dan kita juga dapat kartu smartphone 792 GB dan 33 GB setiap bulan selama 24 bulan. Ini nguntungin banget loh. Dan ada buku panduan ya, buku panduannya biasa sih. Dan ada casing, ini kelihatannya soft case nih, iya bener. Bahannya soft case. Dan ada desain yang nunjukin handphone itu handphone gaming ya. Tapi nggak ada sirkulasi udara, nggak ada, seperti ini nggak ada fitur-fitur buat gaming gitu deh. Di sini ada logo bulat, tapi ini nggak ada magnetnya ya, jadi bener-bener casing soft case biasa aja. Lanjut, ada kepala charger yang lumayan besar. Kepala chargernya udah support sampai 45 watt. Yang dimana handphone ini udah punya kapasitas yang cukup besar, yaitu 5500 mAh. Plus 33 watt fast charging. Ditambah 45 watt sih puas banget ya. Ini pasti ngebut sih ngecasnya. Dan ada kabel charge-nya USB to USB-C. Oke. Dan kita dapat SIM injektornya. Kita balik lagi ke handphonenya. Ini layarnya hitungannya luas ya. Jelas sih, HP ini berukuran 6,78 inch dengan panel AMOLED, memiliki resolusi 1224 x 2720 pixel. Dan sudah 144 Hz. Secara layar ini udah cukup, bahkan lebih dari cukup ya. Perlu kita ingat kembali, ini handphone under 5 juta. Memakai chipset MediaTek Dimensity 8350 Ultimate. Dan handphone ini kita dapat yang warnanya Shadow Ash. Dia memiliki 3 varian warna untuk GT 30 Pro. Dan salah satunya ya Shadow Ash ini. Dan ada varian yang RAM 8GB dan ada yang 12GB. ROM-nya juga kalian bisa pilih. Ada yang 256GB sampai ada yang 512GB. Itu tergantung kebutuhan kalian masing-masing ya. Kalau pengen puas, 512GB pastinya. Dan yang mengejutkan ini kameranya nih. Yang biasa gue temuin handphone gaming under 5 juta, ya cuman fokus di chipset sama layar aja. Tapi kameranya yang ini justru bisa saingin handphone 8 juta bahkan 10 juta loh. Kamera utama memiliki resolusi 108 megapiksel dan lensa ultrawide-nya mencapai 8 megapiksel. Kalau kamera depannya ini bisa mencapai 13 megapiksel. Waduh, ini sih bukan HP gaming biasa ya, gue rasa. Perekam videonya bisa mencapai 4K 60 fps dan 1080 piksel mencapai 120 fps. Sebenarnya gue jadi bingung kelemahan HP ini apa ya. Dan yang terakhir pastinya kita cobain main gamenya yuk. Dan di sini kita bakal cobain game yang paling berat, yaitu Genshin Impact. Kalian bisa lihat sendiri deh seberapa berat game ini. Download aja 1 jam. Dan di sini kita setting grafiknya ke yang paling tinggi. Dan ini hasilnya. Menurut gua, handphone ini bukan handphone gaming aja ya. Karena handphone ini tuh udah termasuk paket lengkap loh. Chipset bagus, kamera bagus,
Dan yang pastinya, buat gaming ini lancar banget. Ditambah ada fitur-fitur buat gamingnya. Dan buat kalian yang mau pesen, silahkan cek e-commerce Evogat. Kita ada di Shopee, Tokopedia, Blibli, TikTok, bahkan bisa chat Instagram untuk nanya-nanya. Silahkan komentar di bawah ya.